Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak doa dulu sebelum pelajaran dimulai. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mengabsen kalian satu persatu. Untuk absen pertama, Maira Nuraini, Siti Maulana Dwi Wahyuni, Nabila Nur Syafika, Nurillah Hafiz, Abdul Hamid, Khairul Anam, Muhammad Ferdiansyah, Akmal Mubarok, Ade Fauzan, Kakak Droid, Fano Fahri Ahmad, Vino Fauzi Ahmad, Viko Hidayatullah. Ya, terima kasih. Berarti hasil semua ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran ini, adakah yang ingat materi atau pelajaran minggu yang kemarin? Coba apa namanya? Penciptaan manusia dan sosial ini. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Saya Coba. keadaan manusia ketika dilahirkan oleh dunia adalah sama, tidak tahu apa. Allah memberikannya beberapa kemampuan sosial dan menjadi guna kehidupan dan kehidupannya. Terima kasih. Yaitu pelajaran minggu kemarin menjelaskan tentang penciptaan manusia. Adapun sekarang akan membahas yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum pelajaran ini dimulai,
Ibu minta pejamkan mata sejenak, mengingat orang tua kalian yang ada di rumah. Pejamkan mata. Sudah? Ingat kepada orang tua kita kan? Ingat. Berarti orang tua kalian itu atau kedua orang tua kalian itu sangatlah mulia. Tanpa beliau kita tidak akan jadi apa-apa. Baiklah, kita akan memulai hari ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menghayati Al-Quran dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan sikap santun dan peduli kepada kedua orang tua, guru dan masyarakat dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai ketaatan kepada orang tua yang terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan makna dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Terus selanjutnya yang terakhir, peserta didik mampu memberikan contoh-contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari terkait implementasi sikap hormat kepada orang tua dan guru berdasarkan ayat dan hadis tersebut dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran hari ini ya anak. Selanjutnya, rasakan cinta yang mereka berikan. Cinta itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu cinta terhadap kedua orang tua. Yang pastinya yang pertama itu cinta kepada Allah, kedua ke Rasulullah, dan kepada birrul walidain, yaitu kedua orang tua. Ada 3 orang tua yang wajib kita hormati. Yang pertama, apa coba Mbak Nuril dibaca? Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Hal tersebut menurutnya merupakan sebuah kewajiban kita selaku anak untuk menghormati mereka karena telah melahirkan kita ke alam dunia. ya, orang tua yang pertama yaitu orang tua yang sudah melahirkan kita. Yaitu kita harus menghormati kedua orang tua kita yang melahirkan, karena tanpa mereka hari ini kita tidak akan ada dan tidak akan ada di dunia. Nah, coba yang kedua, Mas Diko. Kemudian yang kedua yaitu orang tua yang mendidik kita. Yang dimaksud dengan orang tua yang mendidik kita adalah guru pula mendidik kita dan dididik karena guru mengarahkan kita agar kita bisa selamat di dunia sampai akhirat. Terima kasih untuk Mas Diko. Yang kedua yaitu kemudian orang tua yang mendidik kita, dan yang kedua yaitu termasuk
termasuk guru. Kalau orang tua yaitu yang melahirkan. Yang kedua yaitu seorang guru. Tanpa bapaknya guru kita tidak akan bisa mencari ilmu. Terus yang selanjutnya, adapun untuk menghormati guru sebagaimana Abu Alfiyah Ibnu Malik, ya, pertama harus sering bersilaturahmi kepadanya. Yang kedua harus memperhatikan apa yang menjadikan kebutuhan atau kesukaannya. Nantinya kalau kalian sudah berkeluarga dan jadi satu rumah dengan orang tua kalian, jangan sering-sering tidak menjemput orang tua kita. Seringlah silaturahmi dan seringlah kita memberikan kesukaan orang tua kita, kedua orang tua kita, terus sesama guru. Ya. Terus selanjutnya yang ketiga, terakhir yaitu orang tua yang menikahkan kita. Siapa? Mertua. Karena sejatinya mereka merupakan orang tua dari anak yang menyayangi kita. Meskipun orang tua yang ketiga ini mertua kita sama saja dengan orang tua kita. Karena kenapa? Mertua kita itu sama-sama menyayangi kita. Itu adalah ada 3 orang tua yang wajib kita hormati. Terus selanjutnya tanggung jawab orang tua. Apa yang pertama? Dibaca. Menggunakan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Ketika lahir seorang bayi itu harus diadani di telinga kanan. Terus telinga kiri iqamah. Siapa adani? Atau bapak. Yang kedua, teknik atau memasukkan makanan yang mengandung gula ke dalam mulut bayi secara merata. Contohnya kayak madu, kurma dan sejenisnya dengan jari-jari tangan. Itu di sungai ya. Ya, yang ketiga, menyusuinya dengan air susu ibu yaitu ASI. Lebih baik ASI daripada susu formula. Kalau memang tidak bisa, apa ya? Tapi lebih bagus itu minuman air susu ibu yaitu ASI. Yang keempat, memberi nama pada anaknya. Kalau kasihkan nama, jangan asal-asalan. Ukiem. Terus apa lagi? Ada yang kasih nama Rebun, ada lagi yang kasih nama cuma Ahad dan lain sebagainya. Kenapa? Nama tersebut menjadi doa untuk sang bayi tersebut. Nama-nama yang bagus, Muhammad siapa, Muhammad Fiko, Abdul Hamid, Maira dan lain sebagainya, Siti Fatimah dan lain sebagainya. Asalkan nama tersebut nama berarti yang baik. Terus selanjutnya yang mana sekarang? Yang kelima ya, mengakui anak dengan membeli kambing 2 ekor untuk bayi laki-laki. Kalau 1 ekor untuk perempuan. Kemudian mencukur rambut. Anak-anak sekalian di sini sudah diakui semua apa tidak? Sudah. Berarti kalau untuk yang perempuan berapa kambingnya? 1. Untuk laki-laki? 2. Terus selanjutnya 6. Memberikan pendidikan yang layak kepada anak mulai sejak kecil hingga dewasa. Juga memberinya nafkah yang halal dan
dan memberinya tempat tinggal. Sebagai orang tua kalian itu pastinya saya duduk di sini, sekolah di sini ini berkat orang tua kalian. Saya sudah bersyukur ya sekolah di sini berkat orang tua. Terus sudah dinafkahi dengan apa? Secara halal, ya kan? Meskipun orang tua kita itu carinya sampai pontang-panting, ya, sampai tangan orang tua kita berkerut, kakinya sampai gak ingat hujan, sampai gak ingat apalagi panas, ya. Tapi anaknya bisa sekolah. Terus selanjutnya yang terakhir, menikahkan anak dengan orang yang solih atau solih. Kalau perempuan solih, kalau laki-laki solih. Dalam artian sesuai dengan ajaran agama Allah. Terus selanjutnya di sini ada Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Surat ini mengatur tentang perbuatan atau mematuhi kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Coba anak-anak sekalian kita baca secara bersama-sama dengan pembacaan ta'awudz. Ayo. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Siapa yang bisa atau bisa menyebutkan doa kepada orang tua? Siapa?
Nah, itu adalah doa selamat. Coba ada lagi yang bisa? Ya. Coba Mas Kirul. Rabbi ubirli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Kayak gitu ya kalau doa kepada orang tua pakai bahasa Indonesia ya nggak apa-apa, daripada tidak mendoakan sama sekali terhadap kedua orang tua kita. Selanjutnya ini adalah kesimpulan Quran surat Al-Isra. Yang pertama yaitu Allah memerintahkan kita agar kita menyembahnya dan bersikap baik kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti menyayangi dan mentaati mereka selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau orang tua kita selama sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita patut hormati. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak patut kita hormati. Yang kedua, tidak boleh berkata kasar atau membentak. Apalagi di Quran surat ini, ufil lahuma wa la tanharhuma. Tidak boleh kata-kata apalagi berkata kasar. Tidak boleh. Terus selanjutnya kita harus selalu berbicara dengan lemah lembut. Kalau kita dipanggil sama orang tua kita, Dok, tolong disapukan atau masnya atau kakak kalian. Ketika dipanggil sama ayah atau ibu, kita tolong belikan atau ke toko sekarang. Ya, mana ya? Atau silakan langsung dikerjakan. Kalau anak sekarang ya, bilang iya, tetapi tidak langsung dikerjakan karena sibuk dengan HP. Adakah di sini? Ada sebagian tidak ya. Mungkin dari pelajaran ini dikurangi ya, lebih mementingkan perintah orang tua daripada pegang HP atau gadget. Selanjutnya, tidak mengucapkan perkataan yang mulia ketika berkata kepada orang tua yang harus lembut. Ayah, ibu, kalau kalian bahasa Maduranya pakai bahasa Madura yang lembut, Jawa atau bahasa Indonesia ya, harus yang lemah lembut. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan orang tua. Kalau kalian ngabdi terhadap orang tua kita, tidak boleh gini ya, itu namanya nakal atau mau nakal berkelahi atau belum ya, tidak boleh kayak gitu. Harus gini ya, ayah ibu mau matur dan lain sebagainya. Tidak, kalau anak zaman sekarang, apa ya, tidak boleh kayak gitu ya. Terus selanjutnya, 5 mendoakan orang tua. Ya, yang kelima itu mendoakan orang tua kita. Barusan sudah disebutkan atau sudah dibacakan sama Mas Gerul ya. Gimana caranya doa yang baik atau mendoakan kedua orang tua kita? Rabbil firli hidayah warhamna itu pakai bahasa Arabnya, ada yang bahasa Indonesia daripada tidak. Itu adalah kesimpulan dari doa surat Al-Isra. Terus di sini ada hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Syaibah bin Qurrubu haddatsana Abu Harbata an Suhaili an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahiba anhu thumma ila mayya Rasulullah. Man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Yang artinya kami diceritakan oleh Subaik bin Faruk dari Abi Alwana dari Suhail dari ayahnya Abu Hurairah dari
dia celaka. Satu kali, dia celaka, sampai 3 kali ya. Ya, lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka? Ya Rasulullah, jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Maksud dari hadis ini, kalau ada orang tua kalian sudah usia lanjut, maka kewajiban kita sebagai anak mengasuhnya, ya. Apa mengasuh? Merawatnya. Kalau kalian menelantarkan orang tua kalian, maka celakalah dia tidak akan masuk surga. Paham nak? Paham itu? Itu barusan hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Abdillah bin Amr qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihu fil jihadi faqala ahayyun wa rijala qala na'am qala fajima fajahid, yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad, ya. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Itu pertanyaan dari siapa? Nabi. Lelaki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya kamu berjihad. Sudah nyata di hadis ini, ya. Terus selanjutnya, Unida akan menayangkan video tentang kisah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Silakan disimak, diperhatikan kisah ini, ya. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri, sampai pada suatu hari saya ingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya.
ngomong nama bisa baca dari sana. Masih bekas bangun mengenai campur kayu. Kali ini itu lagi yang berjalan dan orang lulus di sekitarnya bagus, itu senang banget. Lalu lagi ada kain yang tinggi pakai sapi. Semua itu yang berbeda. Maksudnya misalnya dan saya dan bisa menjadi tahu saya dan sama saya dan juga merupakan semua orang dalam ada kasih dan kasih apa bersih dan selamat datang di Barisan. Terima kasih. Barusan anak-anakku sudah menyimak tentang kisah seorang anak yang berbakti kepada ibunya ya. Untuk materi hari ini sudah selesai dan terima kasih. Sekarang kalian ada tugas kelompok ya. Kita akan bentuk di sini jadikan kelompok 1 ya. Kelompok 1, sini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Adapun tugas kelompoknya itu bentukkan kelompok yang beranggotakan 4 atau 5. Di sini kan sudah 4 ya. Ada yang 5 dan yang 4. Silakan menyimak video barusan, ya kan sudah ya. Kisah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Kan sudah ditonton barusannya. Terus selanjutnya diskusikan bersama kelompok kalian tentang pertanyaan di bawah ini. Setelah ini Mbak Kasih tulislah hasilnya di selembar kertas dan nanti presentasikan. Nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ada yang mewakili maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Tugasnya ini kan. Taruh di kertas ya, taruh di kertas ini. Ini pertanyaannya dari kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan dikerjakan musyawarah
Nomor 1 Pak Hasud. Apa nak? Oh, jadi ini apa ya? Dijelaskan. Ya. Ya. Mas Akmal bisa nak? Ya, sudah Pak. Oh, jadi bisa. Ditulis yang bagus ya, nanti waktu maju ke depan bisa dibaca tulisannya. Kelompok ada yang mengawinkan maju ke depan. Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah semua, silakan presentasikan atau maju ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, video ini inti cerita dari video kisah seorang anak yang berbakti pada ibunya. Video ini menceritakan seorang anak yang tumbuh dalam keluarga sederhana bersama ibunya yang bekerja keras untuk membesarkannya seorang diri. Anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang penyayang dan penuh rasa hormat pada ibunya. Ia selalu berusaha membantu dan tidak pernah melupakan jasa ibunya. Bahkan ketika ia telah dewasa dan sukses, kisah ini menggambarkan betapa besar cinta seorang ibu serta pentingnya bagi seorang anak terhadap orang tua. Yang kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita dan bagaimana latar belakang kehidupannya? Tokoh utama dalam cerita adalah seorang anak laki-laki bernama Jatirianto. Ia berasal dari keluarga miskin yang hanya tinggal berdua dengan ibunya. Sejak ayahnya meninggal dunia, ibunya bekerja sebagai penjual kue keliling untuk membiayai sekolah Jatirianto. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Jatirianto tumbuh menjadi anak yang rajin, sopan, dan sangat menghargai perjuangan ibunya. Yang ketiga, bagaimana sikap anak tersebut terhadap ibunya sejak kecil hingga dewasa. Sejak kecil, Jatirianto selalu menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada ibunya. Ia tidak pernah mengeluh bahkan ketika hidup mereka serba kekurangan. Saat teman-temannya bermain, Jatirianto lebih memilih membantu ibunya membuat dan menjual kue. Setelah dewasa dan sukses bekerja, ia tidak melupakan ibunya. Arman selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi dan merawat ibunya dengan penuh kasih. Yang keempat, apa pengorbanan besar yang dilakukan oleh sang ibu dalam hidup tersebut. Ibunya berkorban hampir seluruh waktunya untuk membesarkan Jatirianto. Ia rela bangun pagi buta setiap hari, bekerja tukang sapu dan berjualan meskipun tubuhnya lelah dan sering sakit. Ia juga menahan lapar agar anaknya bisa makan dan tetap bersekolah. Pengorbanan itu dilakukan tanpa keluhan, hanya karena rasa cinta dan harapan agar anaknya telah menjadi orang yang kecil. Yang kelima, bagaimana reaksi anak ketika mengetahui tentang ibunya sakit. Ketika mengetahui tentang ibunya sakit, Jatirianto merasa sangat terpukul dan menyesal karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga jarang pulang. Ia segera meninggalkan pekerjaannya untuk merawat ibunya. Jatirianto berjanji akan selalu berada di sisi ibunya dan tidak akan membiarkan ibunya menderita lagi. Ia menunjukkan rasa bakti yang lurus dengan merawat ibunya siang dan malam sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Kelompok 2 silakan maju. Siapa yang mewakili? Yang Mas Akmal. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil musyawarah kami. Nomor 1, apa konflik utama yang muncul dalam cerita tersebut? Konflik utama muncul ketika Jatirianto dipanggil oleh manajer. Dia disuruh pulang untuk melihat tangan ibunya. Betapa letihnya seorang ibu yang bekerja lebih kurang demi seorang anaknya. Akhirnya Jatirianto memilih untuk kembali pulang, menunjukkan bahwa cinta dan bakti kepada orang tua lebih berharga dari kesenangan materi. 2, apa pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini? Pesan moral dari kisah ini adalah pentingnya menghargai dan berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Menjadikan seorang anak tidak akan berarti apa-apa jika ia merupakan sosok yang rela berjuang demi dirinya sendiri.
Video ini juga mengajarkan bahwa cinta itu tidak ternilai oleh apapun, dan anak yang berbakti akan selalu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Hingga bagaimana perubahan sikap anak dari awal hingga akhir cerita. Pada awal cerita, Yulianto digambarkan sebagai anak yang rajin dan patuh. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia menyadari anak ibunya yang sakit. Ia berubah menjadi lebih peduli dan sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari uang atau jabatan, melainkan dari kasih sayang dan waktu yang diberikan untuk ibunya. 4. Apa yang membuat kisah ini menyentuh hati dan penonton? Kisah ini menyentuh hati karena mengabarkan cinta seorang ibu yang begitu tulus dan pengorbanan yang tidak berhenti kepada apapun. Banyak penonton bisa mengatakan perjuangan orang tua mereka sendiri. Lalu cerita yang sederhana namun penuh makna membuat siapapun yang menontonnya merasa haru dan termotivasi untuk lebih menghargai orang tua. Nomor 5. Bagaimana cara ibu dalam mendidik anaknya? Ibu Yulianto mendidik anaknya dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan ketegasan. Ia selalu menanamkan nilai kejujuran, nilai keras dan rasa syukur. Walaupun mereka itu miskin, sang ibu tidak pernah mengajarkan anaknya untuk mengandung atau iri terhadap orang lain. Ia ingin Yulianto menjadi orang yang berhasil dengan cara yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang selanjutnya. Silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini ingin mewakilkan kelompok 3. Kasih jawaban dari kelompok kami. 1. Apa nilai dan karakter yang tercermin dalam tokoh anak? Nilai-nilai karakter yang dilihat dalam diri Yulianto antara lain adalah tanggung jawab, hormat kepada orang tua, kerja keras, rendah hati, dan rasa terima kasih. Ia selalu berusaha membahagiakan ibunya dan tidak pernah melupakan jasa orang tua, meskipun dalam sukses dan hidup berkecukupan. 2. Bagaimana akhir cerita dari video tersebut? Akhir cerita menunjukkan bahwa Yulianto akhirnya bisa membahagiakan ibunya. Setelah ibunya sembuh, ia membangun rumah yang layak dan membuka usaha bersama ibunya di desa. Yulianto tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga berhasil membalas cinta dan pengorbanan ibunya dengan kasih sayang yang tulus. 3. Apa pelajaran penting yang dapat diambil dari hubungan anak dan ibu dalam video ini? Pelajaran pentingnya adalah bahwa hubungan antara anak dan ibu harus dijaga dengan penuh kasih dan rasa hormat. Seorang anak seharusnya tidak pernah melupakan siapa yang berjuang untuknya sejak kecil. Kebahagiaan sejati tidak datang dari kata, tetapi dari doa dan restu orang tua yang tulus. 4. Bagaimana simbol atau makna bekerja tukang sapu dalam cerita ini? Bekerja tukang sapu ibu menjadi simbol kasih sayang, perjuangan, dan ketulusan. Tukang itu bukan sekadar makanan, melainkan hasil kerja keras dan cinta seorang ibu untuk masa depan anaknya. Hal itu melambangkan kebersamaan dan rasa terima kasih yang dalam terhadap pengorbanan ibunya. 5. Apa yang membuat kisah ini relevan bagi kehidupan kita saat ini? Kisah ini relevan karena di zaman modern banyak anak yang sibuk mengejar karir dan melupakan orang tua. Video ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mencari kesuksesan, tetapi juga menghargai waktu bersama orang tua selagi mereka masih ada. Pesan ini mengajarkan bahwa berbakti kepada ibu adalah bentuk cinta yang paling mulia dan tak tergantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih aplaus sedikit. Terima kasih dari kelompok 1 dan kelompok 2 sampai kelompok 3. Kesimpulannya bahwasanya kita itu dari Quran surat Al-Isra yang pertama yaitu kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan kedua, kita tidak boleh berkata kasar atau membentak. 3. Mengucapkan perkataan yang baik.
Yang keempat, merendahkan diri kepada orang tua. Yang terakhir, selalu mendoakan orang tua. Nah, ya. Ya. Setelah belajar hari ini, ingat ya, setelah belajar hari ini, kata-kata cinta apa yang ingin kalian sampaikan pertama kali kepada sebuah orang tua kalian? Ya. Nanti kalau sudah nyampe di rumah, kata-kata apa yang kalian lontarkan yang secara lemah lembut kepada orang tua kalian? Kalau yang ada di rumah, kalau ada yang di pondok, ketika orang tua kalian sedang menjenguk atau mengirim. Terus cinta kepada Allah adalah satu-satunya bukti, yaitu cinta kepada kedua orang tua. Sekarang Bunda kasih tantangan kepada kalian selama 24 jam. Kalian itu bisa apa enggak untuk bertutur kata yang baik, sopan dan santun kepada orang tua kalian. Kalau selama 24 jam kalian bisa, insya Allah ke depannya bisa bertutur kata yang baik kepada orang tua. Tugas kelompok sudah selesai. Sekarang Wida mau ngasih tugas individu untuk PR kalian ya. Ya. Itu ya, tugas individunya. Silakan ditulis. Dikumpulkan minggu depan ya, Mas. Ya. Silakan ditulis. Jelas ya? Ya. Ada yang tidak jelas ya? Nomor 4 itu apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama pembelajaran dan bagaimana Anda mengatasinya? Nomor 4 ya? Ya. Nomor 5. Iya. Kurang jelas ya? Apakah Anda merasa telah aktif berpartisipasi dalam pembelajaran? Mengapa atau mengapa tidak? Jauh. Sudah, nak?